Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu hari, di sebuah warung kopi yang cukup ramai, sekelompok darwis sedang berkumpul untuk berbincang. Di antara mereka duduklah seorang kakek tua dengan janggut panjang yang sudah memutih. Kakek itu adalah ketua kelompok darwis, seseorang yang terkenal sangat bijaksana. Para darwis lainnya tampak khidmat mendengarkan setiap kata yang diucapkan kakek tersebut, seolah takut melewatkan satu nasihat pun. Abu Nawas yang sedang duduk tak jauh dari mereka juga tampak serius mendengarkan petuah itu. Meskipun tatapan matanya sesekali tampak jahil seakan-akan sedang merencanakan sesuatu. Kakek darwis itu memulai memberikan nasihatnya. Untuk hidup yang bahagia, ingatlah, segala sesuatu di dunia ini harus dibagi dengan adil. Perlakukanlah orang lain dengan kasih sayang yang sama tanpa pilih kasih. Seorang darwis yang duduk di sebelah kiri dengan ekspresi ragu tiba-tiba angkat bicara. "Guru, aku tidak yakin apakah itu mungkin dilakukan. Rasanya tidak masuk akal menghormati anak kecil dengan cara yang sama seperti kita menghormati orang tua. Itu sulit, Guru." Kakek darwis itu tersenyum lembut dan menyahut, "Tetapi apakah kamu pernah mencobanya? Untuk memulai sesuatu yang besar, belajarlah mulai dari hal yang sederhana. Cobalah untuk memperlakukan orang-orang di sekitarmu dengan keadilan dan kasih sayang yang sama. Pasti kamu akan menemukan kebahagiaan yang sejati." Para darwis terdiam merenungi ucapan sang kakek, seakan sedang memikirkan cara untuk mempraktekkan nasihat itu dalam kehidupan mereka. Namun tiba-tiba terdengar suara Abu Nawas yang memecah keheningan. "Aku pernah mencoba hal itu," katanya dengan lantang. Sontak semua orang di warung kopi menoleh ke arah Abu Nawas dengan penuh minat. Bahkan kakek darwis pun tertarik dan bertanya, "Lalu bagaimana kebahagiaan yang kau dapatkan dari percobaan itu, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum sambil mengelus janggutnya, tampak seolah-olah sedang menyusun kata-kata dengan hati-hati, tapi tetap dengan ekspresi jahil di wajahnya. "Begini, awalnya aku memang berusaha memperlakukan semua orang dengan cara yang sama. Aku punya tetangga baru, seorang janda yang cantik, baik hati dan murah senyum. Aku pun memperlakukannya dengan cara yang sama seperti aku memperlakukan istriku, karena kukira itu akan membawa kebahagiaan sesuai dengan petuahmu, Guru." Para darwis dan kakek darwis mendengarkan dengan penuh perhatian, penasaran dengan arah cerita Abu Nawas. "Dan apa yang terjadi, Abu Nawas?" tanya salah satu darwis yang tak sabar. "Yang terjadi adalah," kata Abu Nawas sambil tertawa kecil, "tetanggaku yang janda itu menjadi janda yang bahagia karena perlakuanku yang manis. Tapi istriku berubah menjadi sangat jahat." Orang-orang di warung kopi pun tertawa terbahak-bahak mendengar penjelasan Abu Nawas yang penuh kelakar itu. Bahkan kakek darwis yang biasanya sangat serius tertawa hingga terbatuk-batuk. Di tengah suara tawa yang riuh, kakek darwis akhirnya berkata, "Abu Nawas, memang kamu ini selalu ada-ada saja. Memperlakukan semua orang sama itu tak selalu cocok untuk semua hal. Tapi kisahmu ini memberikan pelajaran pada kita semua, meskipun caramu aneh dan kocak, Abu Nawas." Abu Nawas pun mengangguk-angguk sambil tersenyum lebar. "Benar, Guru. Hidup ini tidak selalu hitam dan putih. Terkadang ada warna abu-abu yang perlu kita mengerti, Guru." Para darwis pun pulang dengan senyum di wajah mereka, membawa pelajaran dan humor dari Abu Nawas yang tak pernah habis-habisnya membuat hidup mereka lebih berwarna. Kisah selanjutnya. Suatu hari Baginda Raja merasa bosan dan memutuskan untuk mencari hiburan dengan pergi memancing. Ia pun memanggil Abu Nawas untuk menemaninya. "Abu Nawas, hari ini kita akan pergi memancing di sungai," kata Baginda Raja dengan semangat. Mendengar hal itu, Abu Nawas sedikit bingung.
karena sudah berbulan-bulan tak turun hujan dan sungai-sungai di wilayah itu pun menjadi kering. Namun Abu Nawas tak berani menolak perintah Baginda Raja. Dengan tersenyum kecil ia hanya mengangguk mengikuti keinginan rajanya. Sesampainya di tepi sungai, Baginda Raja terkejut saat melihat sungai tersebut benar-benar kering kerontang. Di dasar sungai hanya tersisa batu-batu dan lumpur kering. Namun Baginda Raja tak ingin terlihat salah di depan Abu Nawas. Jadi ia berlagak tenang dan berkata, "Baiklah Abu Nawas, kita mulai mancing di sini." Abu Nawas sebenarnya sudah hampir tertawa melihat kekonyolan ini, tapi ia menahan diri dan berkata dengan nada serius, "Paduka, ikan-ikan di sini sangat pemalu. Kita harus memberi mereka umpan yang istimewa agar mereka muncul, Paduka." Baginda Raja semakin bingung, tetapi tetap ingin terlihat bijak. "Baiklah, kalau begitu siapkan umpan apa saja, asalkan kita bisa mendapatkan ikan, Abu Nawas," katanya sambil tetap menjaga wibawa. Abu Nawas pun berpura-pura sibuk mencari sesuatu. Lalu ia mengambil batu besar di dekatnya dan meletakkannya di ujung pancing Baginda Raja. "Ini umpan terbaik, Paduka. Ikan-ikan di sungai ini sangat menyukai batu." Baginda Raja mulai mengernyitkan dahi. "Ikan menyukai batu," pikirnya. Namun karena gengsinya ia tetap melanjutkan rencananya. Baginda Raja duduk dengan penuh kesabaran, memegang pancing berbatu itu di sungai yang kering kerontang. Beberapa saat berlalu, Baginda Raja merasa aneh karena tak ada tanda-tanda ikan yang menggigit. Ia akhirnya bertanya, "Abu Nawas, kemana ikannya? Aku tak merasakan tarikan sedikit pun." Abu Nawas pun tersenyum sambil berkata dengan wajah serius, "Paduka, saya rasa ikan-ikan di sungai ini sedang pergi ke sungai sebelah. Maklumlah, air di sini kan sudah kering, Paduka." Baginda Raja terdiam sejenak. Lalu ia mulai menyadari betapa konyolnya situasi ini. Tanpa bisa menahan diri, ia pun tertawa keras, bahkan sampai memukul punggung Abu Nawas sambil berkata, "Abu Nawas, kamu sungguh pintar menghiburku. Lain kali kita pastikan sungainya penuh air dulu, Abu Nawas." Abu Nawas pun tersenyum lega, berhasil menghibur Baginda Raja dengan petualangan memancing yang tak akan pernah terlupakan. Kisah selanjutnya. Adalah Haris dan Naisa, sepasang suami istri dari suku Badui. Hidup mereka selalu berpindah-pindah tempat dengan membawa tendanya yang butut dan seekor hewan unta sebagai kendaraannya. Dimanapun mereka menemukan tempat yang ditumbuhi beberapa pohon kurma, mereka selalu singgah. Begitu pula saat menemukan rumput belukar yang ada kolam dengan air kotor, mereka pasti singgah di tempat tersebut. Kehidupan semacam itu telah mereka jalani bertahun-tahun lamanya. Dan Haris jarang sekali melakukan sesuatu di luar kebiasaannya sehari-hari, yaitu menjerat tikus gurun untuk diambil kulitnya, memintal tali dari serat kurma untuk dijual kepada kafilah yang lewat. Dan pada suatu hari, dalam pengembaraannya, mereka menemukan mata air di tengah-tengah padang pasir. Kemudian Haris berhenti untuk mencicipinya. "Wah, air ini seperti air surga. Rasanya lezat sekali," teriak Haris kegirangan. Sang istri pun ikut turun dan mencicipinya. "Iya, benar sekali suamiku. Air ini rasanya enak sekali," balas sang istri. "Kalau begitu, air ini harus kita bawa kepada orang yang bisa menghormatinya," ujar Haris. Ia pun memasukkan air tersebut ke dalam 2 kantong yang terbuat dari kulit kambing. Yang satu untuk bekal perjalanan dan yang satunya lagi akan dipersembahkan kepada Baginda Raja. Maka berangkatlah mereka menuju Baghdad untuk menemui Raja Harun ar-Rasyid. Mereka berjalan terus tanpa berhenti, kecuali untuk mengunyah beberapa buah kurma. Beberapa hari kemudian sampailah mereka di Baghdad dan langsung menuju istana. Ketika hendak masuk gerbang istana, mereka dicegat oleh pengawal.
"Mau apa kalian? Ada keperluan apa datang kemari?" tanya si pengawal. "Ini kami membawakan air istimewa. Air ini rasanya seperti air surga," jawab Haris dan istrinya. Keduanya pun diperbolehkan masuk dan diantar menghadap Baginda Raja. "Siapa kalian? Dan ada keperluan apa datang kemari?" tanya Baginda Raja. "Wahai Paduka yang mulia, perkenalkan, nama saya Haris. Saya adalah seorang badui yang miskin. Meskipun saya hanya tahu sedikit tentang hal-hal lain, tapi kami sangat mengetahui segala macam air di padang pasir. Dan tujuan saya datang kemari untuk memberitahu bahwa saya telah menemukan mata air yang rasanya lezat seperti air surga," kata Haris menjelaskan. Seketika Baginda Raja terkejut dan penasaran dengan air yang diceritakannya. "Lalu apakah kau bawa contoh airnya?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka yang mulia, saya membawa contoh airnya, dan saya akan mempersembahkan untuk Paduka," jawab Haris. Ketika Baginda Raja mencicipi, ternyata rasanya agak asin seperti air laut. "Air seperti ini kok dibilang seperti air surga? Apaannya yang lezat?" pikir Baginda Raja. Namun Baginda Raja tersadar bahwa yang dihadapinya adalah seorang badui. Wajar bila mereka menganggap air tersebut terasa lezat. Sebab dengan hidup berkelana di padang pasir, mereka sulit menemukan air yang bersih dan jernih. "Baiklah Haris, atas penemuan kalian akan kuberi upah 1000 keping emas. Dan mengenai mata air yang kalian temukan itu, silahkan bagikan kepada kafilah yang lewat," tutur Baginda Raja. Mendengar hal itu, Haris pun merasa sangat bahagia, karena ia beranggapan mata air yang ditemukannya sangat berharga dan membuat sang raja bangga. Kemudian Baginda Raja memanggil kepala pengawal dan berbisik kepadanya, "Yang bagi kita bukan apa-apa, baginya adalah segala-galanya. Oleh karena itu, bawalah mereka pergi dari istana pada malam hari. Tapi ingat, jangan sampai mereka melihat sungai Tigris, apalagi sampai mencicipi airnya. Kawal mereka hingga keluar gerbang kota," perintah Baginda Raja. Begitulah sifat Raja Harun Ar-Rasyid. Ia tetap menghormati persembahan rakyatnya tanpa harus membuatnya tersinggung. Bahkan, ia malah memberinya hadiah. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang saudagar kaya yang terjerat kasus pembunuhan. Ia pun ditangkap dan dibawa ke hadapan Baginda Raja. Ketika persidangan dilaksanakan, si saudagar mengatakan bahwa dirinya tidak tahu menahu soal pembunuhan yang dituduhkan kepadanya. Tapi karena tak punya bukti atas alibinya, si saudagar diputuskan bersalah dan akan menjalani hukuman gantung. Ia pun pasrah dengan nasib yang dialaminya. Abu Nawas yang juga hadir dalam persidangan tersebut mempunyai dugaan bahwa apa yang dikatakan si saudagar memang benar adanya. Dia sama sekali tidak bersalah.
Ia pun memberitahu baginda raja agar menunda dulu eksekusi hukuman gantungnya. Baiklah Abu Nawas, aku beri kamu waktu 3 hari untuk menyelidiki kebenarannya. Tapi kalau kamu tidak mendapatkan bukti apapun, maka saudagar itu akan segera dihukum gantung, tutur baginda raja. Setelah 3 hari berlalu, akhirnya Abu Nawas berhasil mendapatkan bukti bahwa si saudagar memang tidak bersalah. Ia pun dibebaskan dan selamat dari kematian. Pada keesokan harinya, si saudagar hendak memberikan hadiah sejumlah 100.000 dinar. Untuk apa ini? Sudahlah, bawa pulang saja uangmu, kata Abu Nawas. Tolonglah Tuan Abu, terimalah hadiah dari saya ini. Ini sebagai rasa terima kasihku. Atau barangkali jumlahnya kurang banyak, tanya si saudagar. Hadiah itu jumlahnya sudah terlalu banyak, tapi aku tak mau menerimanya. Sudahlah, bawa pulang saja, jawab Abu Nawas. Meskipun sudah dipaksa berkali-kali, Abu Nawas tetap menolaknya. Ketika ditanya apa alasannya, Abu Nawas tak menjawab. Si saudagar pun bingung harus dengan cara apa supaya bisa membalas kebaikan Abu Nawas. Hingga pada suatu hari, ia mendapati Abu Nawas hendak melakukan sebuah perjalanan. Kalau dilihat dari perbekalan yang dibawanya, si saudagar meyakini bahwa Abu Nawas hendak melakukan perjalanan yang jauh. Wahai Tuan Abu, Anda hendak kemana? Tanya si saudagar. Aku akan berziarah ke Tanah Suci Mekah, jawab Abu Nawas. Mendengar itu, si saudagar ingin berbakti kepada Abu Nawas. Ia akan senantiasa melayani Abu Nawas di sepanjang perjalanannya. Tuan Abu, boleh saya ikut? Pinta si saudagar. Lah, untuk apa? Perjalanan ini akan sangat melelahkan. Kamu pasti nggak akan mampu, tutur Abu Nawas. Tapi si saudagar bersikeras agar dirinya diajak ikut serta. Abu Nawas pun tak kuasa menolaknya. Ya sudah, karena kita akan mengadakan perjalanan jauh, salah seorang harus menjadi pemimpin. Kamu milih mau jadi apa? Tanya Abu Nawas. Saya jadi pengikut saja Tuan Abu. Biar Tuan Abu yang memimpin, jawab si saudagar. Kalau begitu, aku yang jadi pemimpinnya. Ya, asalkan kamu tahu bagaimana menjadi pengikut, balas Abu Nawas. Mereka berdua pun mulai perjalanannya. Setelah menempuh jarak yang lumayan jauh, mereka memutuskan untuk beristirahat. Kala itu angin malam terasa dingin sekali, apalagi mereka berada di tengah gurun. Melihat si saudagar duduk menggigil kedinginan, Abu Nawas segera menyelimutinya dengan kain. Tuan Abu, seharusnya sayalah yang melakukan ini kepada Tuan, karena Tuan adalah pemimpin saya, kata si saudagar sambil menarik kembali selimutnya dan memberikannya kepada Abu Nawas. Nah, karena aku adalah pemimpinmu, aku perintahkan agar kamu memperbolehkan aku melindungimu, balas Abu Nawas. Si saudagar pun tak bisa membantahnya. Setelah waktu menjelang pagi, mereka pun bersiap-siap hendak melanjutkan perjalanannya. Wahai Tuan Abu, untuk hari ini perkenankan saya menjadi pemimpinnya Tuan Abu, dan Tuan Abu yang menjadi pengikut. Jadi Tuan Abu harus menuruti apa kata saya, pinta si saudagar. Abu Nawas pun menyetujuinya. Dan ketika waktu malam tiba, si saudagar berkata, aku akan mengumpulkan kayu untuk membuat api Tuan Abu. Abu Nawas langsung menegurnya. Loh, kamu gak boleh melakukan itu. Aku yang akan melakukannya. Ingat Tuan Abu, saya ini adalah pemimpin. Dan saya perintahkan agar Tuan Abu duduk saja. Biarkan saya yang mengumpulkan kayu, balas si saudagar. Tapi aku tak akan membiarkan kamu melakukannya. Karena itu tidak sesuai dengan syarat menjadi pengikut. Pengikut itu tidak boleh membiarkan dirinya dilayani oleh pemimpinnya, jelas Abu Nawas. Demikianlah seterusnya, setiap kali si saudagar berusaha melayani Abu Nawas, malah dirinya yang justru dilayani. Mendapati perlakuan seperti itu, si saudagar pun bertanya, wahai Tuan Abu, kenapa sih Tuan tidak memberikan saya kesempatan untuk membalas kebaikan Tuan? Abu Nawas kemudian membalas, karena kebaikan yang aku lakukan kepadamu itu semata-mata mengharap ridho Allah. Aku tak ingin kebaikanku ini menjadi hutang jasa bagimu. Kalau kamu ingin berbuat baik, lakukanlah kepada orang yang sedang membutuhkan tanpa mengharap imbalan, atau berharap orang yang kau tolong akan membalas untukmu.
biarlah Allah yang akan membalas kebaikanmu dari siapa saja yang Allah kehendaki. Mendengar penjelasan tersebut, si saudagar menyadari bahwa berbuat kebaikan harus dilandasi keikhlasan. Kebaikan itu akan Allah balas ketika orang tersebut sedang membutuhkannya. Sedangkan saat itu, Abu Nawas sedang tidak membutuhkan pertolongan. Oleh karenanya, si saudagar tak pernah diberi kesempatan untuk membalas kebaikan Abu Nawas.